Sebuah pengumuman dari negara yang tak pernah diperhitungkan mengguncang seluruh dunia, memicu reaksi berantai dari Moskow hingga Beijing dan memaksa Washington menggelar rapat darurat. Sebagian menyebutnya pengkhianatan, yang lain memujinya sebagai keberanian, namun tak ada yang bisa menyangkal bahwa keputusan itu telah menyulut api di panggung global. Di tengah kekacauan itulah, saya dipanggil untuk sebuah misi yang mustahil, membatalkan keputusan itu dan memadamkan api sebelum membakar segalanya. Saya akan menceritakan awal dan akhir dari semua peristiwa ini. Jika Anda menikmati ceritanya setelah menonton, mohon dukung saya dengan suka dan berlangganan. Perhatian Anda adalah kekuatan besar bagi saya. Mari kita mulai. Saya dipanggil mendadak ke Departemen Luar Negeri hari itu. Seperti biasa, saya sedang meninjau laporan tren sumber daya Afrika di kantor, ketika telepon dari asisten menteri berdering. Isinya adalah perintah untuk segera naik ke ruang rapat di lantai 7. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Setelah bekerja lebih dari 20 tahun di dunia diplomasi, Anda akan mengembangkan intuisi semacam ini, dan hari itu, firasat saya benar-benar buruk. Ketika saya membuka pintu ruang rapat, suasananya terasa luar biasa tegang. Menteri, Direktur Dewan Keamanan Nasional, Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat, dan para pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas urusan Afrika semuanya telah berkumpul. Rapat dengan komposisi seperti ini, biasanya tidak diadakan kecuali ada situasi yang sangat genting. Di atas meja, tergeletak sebuah laporan tebal dengan tulisan merah di sampulnya, analisis situasi strategis Kongo, rahasia. Menteri memecah keheningan yang berat dan mulai berbicara. Isinya adalah bahwa pemerintah Kongo minggu lalu telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama komprehensif dengan Indonesia. Pada awalnya, itu tidak terdengar seperti masalah besar. Tetapi kata-kata menteri berikutnya adalah masalahnya. Pengaruh yang telah dibangun Indonesia di Kongo selama 2 tahun terakhir jauh melampaui perkiraan kami, dan sekarang pemerintah serta rakyat Kongo telah mencapai titik di mana mereka lebih mempercayai Indonesia daripada Amerika Serikat. Saya terdiam sejenak mendengar kata-kata itu. Indonesia? Direktur Dewan Keamanan Nasional membuka laporan itu dan menunjukkan data spesifik. Halaman pertama menampilkan grafik yang membandingkan skala bantuan Amerika Serikat dan Indonesia di Kongo. Jika dilihat dari angkanya saja, Indonesia hanya menginvestasikan kurang dari 1/10 dari jumlah yang kami berikan. Tetapi ketika saya membalik ke halaman berikutnya, statistik yang mengejutkan muncul. Itu adalah hasil survei tingkat kepercayaan yang dilakukan terhadap rakyat Kongo. Tingkat kepercayaan terhadap Indonesia mencapai 92%, sementara Amerika Serikat hanya 34%. Saya melihat angka-angka itu dan sama sekali tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin kami yang menggelontorkan uang 10 kali lebih banyak justru mendapatkan kepercayaan yang berbanding terbalik? Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat memberikan analisisnya. Isinya adalah bahwa Indonesia pada akhirnya juga mengincar sumber daya bawah tanah Kongo. Tetapi menteri perlahan menggelengkan kepalanya dan membuka halaman terakhir laporan itu. Di sana, ada satu kalimat yang ditulis oleh tim analisis lapangan yang digarisbawahi. Model Indonesia secara fundamental berbeda dari paradigma bantuan yang ada, dan telah mencapai tingkat yang terlalu berbahaya untuk diabaikan. Ungkapan berbahaya terasa aneh bagi saya. Bukan efektif atau sukses, tapi berbahaya. Menteri menatap lurus ke arah saya dan berkata bahwa sebagai seorang ahli diplomasi sumber daya Afrika dan mantan analis Badan Intelijen Pusat, saya adalah orang yang paling tepat untuk misi ini. Perintahnya adalah berangkat ke Kinshasa dalam waktu seminggu, cari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Indonesia. Evaluasi ancaman pengaruh mereka terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat, dan kemudian susun langkah-langkah penanggulangannya. Setelah rapat selesai, saya kembali ke kantor dan membaca kembali laporan itu. Lembaga Kerjasama Internasional Indonesia, proyek pengiriman tim medis Indonesia, dan nama Indonesia terus muncul setiap kali saya membalik halaman. Tetapi saya menemukan sesuatu yang aneh. Dimanapun dalam laporan itu, tidak ada satupun penyebutan bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pengembangan sumber daya dengan Kongo, mengamankan hak penambangan, atau menuntut imbalan ekonomi. Lalu,
Untuk apa sebenarnya Indonesia ada di sana? Selama 20 tahun terakhir, saya telah melihat banyak proyek bantuan, tetapi tidak pernah ada yang namanya bantuan tanpa imbalan. Setiap bantuan pasti memiliki niat tersembunyi, dan strukturnya selalu untuk mendapatkan sesuatu, entah itu pengaruh politik atau keuntungan ekonomi. Tetapi Indonesia tampaknya berada di luar formula itu. Di tengah laporan, ada beberapa foto lapangan yang dilampirkan. Orang-orang di foto itu semuanya mengenakan pakaian kerja. Tidak ada satupun diplomat berjas atau pebisnis berpenampilan necis. Biasanya, para pejabat tinggi akan muncul di acara-acara seremonial, berfoto, dan diliput oleh media. Tetapi Indonesia sepertinya bahkan tidak melakukan promosi semacam itu. Saya menutup laporan dan memandang keluar jendela. Langit Washington cerah, tetapi kepala saya dipenuhi pertanyaan. Seminggu kemudian, saya berada di pesawat menuju Kinshasa. Saat pesawat lepas landas dan Washington semakin mengecil, saya merasakan beban aneh di satu sisi dada saya. Perintahnya jelas. Pahami esensi Indonesia dan susun rencana untuk mengendalikan pengaruh mereka. Tetapi bagaimana cara mengendalikan lawan ketika Anda bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan untuk bertarung? Anda harus tahu tujuan lawan Anda, tetapi tujuan Indonesia sama sekali tidak terlihat. Setelah 16 jam penerbangan yang panjang, saya tiba di Bandara Kinshasa. Begitu pintu pesawat terbuka, udara panas dan lembab menyergap wajah saya, dan bau khas Afrika yang bercampur debu menusuk hidung saya. Saya melewati imigrasi, naik taksi, dan menuju hotel. Di luar jendela, pemandangan kota Kinshasa terbentang, dengan bangunan-bangunan yang rusak dan jalanan yang tidak beraspal. Pemandangan khas kota yang sedang dalam pemulihan pasca perang. Setibanya di hotel, saya check-in dan naik ke kamar. Saya membongkar barang bawaan, duduk di meja, dan membuka buku catatan. Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Investigasi sesungguhnya akan dimulai besok. Saya harus mengungkap apa yang sebenarnya dilakukan Indonesia, dan apa tujuan mereka yang sebenarnya. Saya menutup buku catatan dan berbaring di tempat tidur. Tetapi saya tidak bisa tidur dengan mudah. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala saya. Apa yang sebenarnya diinginkan Indonesia? Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan turun ke lobi hotel. Seorang penerjemah lokal sudah menunggu saya. Dia adalah seorang staf muda yang dikirim dari Kementerian Energi Kongo. Kami naik mobil dan menuju ke pinggiran Kinshasa. Tujuan kunjungan pertama yang saya minta adalah pembangkit listrik tenaga surya yang katanya dibangun oleh Indonesia. Begitu kami keluar dari pusat kota, kondisi jalanan memburuk drastis. Jalan tanah tak beraspal terus berlanjut, dan mobil berguncang hebat. Pemandangan di luar jendela masih menunjukkan kemiskinan. Rumah-rumah papan yang kumuh, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, para wanita berjalan jauh untuk mengambil air. Setelah sekitar 30 menit berkendara, sebuah bangunan biru terlihat di kejauhan. Itu adalah pembangkit listrik dengan panel surya yang berjejer rapi. Di pintu masuk, ada sebuah papan nama bertuliskan, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pinggiran Kinshasa, Lembaga Kerjasama Internasional Republik Indonesia. Ketika saya turun dari mobil, seorang pria Indonesia mendekat. Dia mengenakan pakaian kerja, dan wajahnya basah oleh keringat. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya menyambut jabat tangannya dan memperkenalkan diri. Saya bilang saya dari Departemen Luar Negeri AS dan sedang menyelidiki proyek bantuan Indonesia. Teknisi bernama Budi Santoso itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda waspada. Sebaliknya, dia tersenyum seolah senang bertemu saya dan menawarkan untuk memandu saya berkeliling fasilitas. Kami masuk ke dalam pembangkit listrik. Panel-panel surya tersusun rapi, dan di ruang kontrol pusat, monitor-monitor menunjukkan status operasional. Budi Santoso mulai menjelaskan. Pembangkit listrik ini mampu memasok listrik untuk rata-rata 500 rumah tangga per hari, dan berkat sistem penyimpanan baterai, listrik tidak pernah padam bahkan di malam hari. Dia menambahkan bahwa pembangkit ini telah beroperasi secara stabil selama 8 bulan. Saya bertanya,
Siapa yang menanggung biaya pembangunan dan bagaimana keuntungan operasional dibagi? Jawaban Budi Santoso tidak terduga. Biaya pembangunan sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia, dan semua keuntungan operasional kembali ke pemerintah Kongo dan penduduk setempat. Indonesia tidak mengambil sepeser pun, katanya. Saya tidak bisa mempercayainya. Lalu apa yang Indonesia dapatkan? Budi Santoso berpikir sejenak lalu berkata, orang-orang di sini menyebut listrik sebagai harapan. Dan dia merasa puas bisa ikut menciptakan harapan itu. Saya mengamati ekspresinya. Dia tidak tampak berbohong. Dia terlihat benar-benar mempercayainya. Budi Santoso mengajak saya keluar. Dia ingin menunjukkan desa di sekitar pembangkit listrik. Kami berjalan sekitar 5 menit dari pembangkit menuju desa terdekat. Dan saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Di seluruh desa, lampu-lampu menyala. Kulkas di dalam toko beroperasi, dan kipas angin berputar. Saat melewati sebuah rumah, saya mendengar suara televisi dari dalam. Budi Santoso menjelaskan bahwa 8 bulan yang lalu, desa ini hanya mendapat listrik sekitar 2 jam sehari, dan itu pun tidak teratur. Sekarang, pasokan listrik yang stabil tersedia 24 jam. Sebuah bangunan sekolah kecil terlihat. Kami masuk ke sana. Di dalam kelas, anak-anak sedang belajar, dan kipas angin di langit-langit berputar. Saya hanya diam menyaksikan pemandangan itu. Ini bukan angka dalam laporan. Ini adalah kehidupan yang benar-benar berubah. Dalam perjalanan kembali ke pembangkit listrik, sebuah mobil hitam melewati kami. Itu adalah mobil pemerintah Kongo. Orang yang turun dari mobil adalah Wakil Menteri Energi, Daniel Okoro. Saya tahu namanya. Saya pernah melihatnya di laporan. Dia adalah seorang yang selamat setelah diculik menjadi tentara anak-anak selama Perang Saudara di masa lalu. Daniel melihat saya dan menyapa dalam bahasa Inggris. Saya memperkenalkan diri. Dan dia mengangguk. Sambil melihat-lihat pembangkit listrik, dia berkata bahwa ini adalah lokasi kerjasama dengan Indonesia, dan ini berbeda dengan negara-negara yang memberi mereka senjata 30 tahun yang lalu. Indonesia memberi mereka pena, katanya. Saya merenungkan arti kata-katanya. Daniel menatap lurus ke arah saya dan bertanya, mengapa Amerika di sini? Apakah Anda datang untuk menghentikan Indonesia? Saya tidak bisa menjawab. Dia berkata lagi, Indonesia tidak hanya membantu kami. Mereka membuat kami bisa bertahan hidup bersama. Itulah perbedaannya. Saya kehilangan kata-kata. Tidak ada konten seperti ini dalam laporan yang saya terima di Washington. Yang ada hanyalah kata-kata seperti strategi perluasan pengaruh sumber daya Indonesia, infiltrasi strategis, pengejaran keuntungan ekonomi, tetapi kenyataan di depan mata saya berbeda. Di sini sudah ada sistem yang sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang menggunakan listrik seolah-olah itu hal yang wajar, dan berkat itu, hidup mereka berubah. Dalam perjalanan kembali ke hotel dengan mobil, saya tidak banyak bicara. Penerjemah bertanya apakah investigasi berjalan lancar. Sebagai jawaban, saya hanya memandang keluar jendela. Matahari terbenam, dan di mana-mana, lampu jalan tenaga surya mulai menyala. Kemarin, itu hanyalah lampu jalan biasa, tetapi hari ini terlihat berbeda. Kembali ke kamar hotel, saya membuka buku catatan. Saya harus mencatat apa yang saya lihat hari ini. Tetapi tangan saya yang memegang pena berhenti. Apa yang harus saya tulis, dan bagaimana? Laporan yang diinginkan Washington adalah konten yang membuktikan ancaman Indonesia. Tetapi apa yang saya lihat hari ini bukanlah ancaman. Setelah berpikir lama, saya hanya menulis satu baris, esensi model Indonesia bukanlah ekonomi, melainkan pemulihan manusia. Dan di akhir, saya menambahkan satu pertanyaan, bagaimana saya harus melaporkan ini? Malam Kinshasa turun di luar jendela. Tetapi tidak seperti kemarin, ada cahaya di mana-mana. Lampu-lampu jalan tenaga surya menerangi malam. Saya menatap cahaya itu untuk waktu yang lama. Dan untuk pertama kalinya saya berpikir, di pihak siapa saya sebenarnya sekarang. Pada malam hari ketiga, seluruh Kinshasa tenggelam dalam kegelapan.
Saya sedang merapikan laporan di kamar hotel ketika tiba-tiba semua lampu padam. Mati listrik. Saya keluar ke koridor dan seluruh hotel gelap gulita. Hanya lampu darurat yang menyala remang-remang. Saya bertanya kepada staf resepsionis, dan dia mengatakan seluruh Kinshasa mengalami pemadaman listrik. Pasokan listrik dari pembangkit utama terputus. Saya melihat keluar jendela. Seluruh kota diselimuti kegelapan pekat. Firasat buruk menyelimuti saya. Saya menghubungi penerjemah melalui ponsel. Dia berkata dengan suara gemetar, "Ini karena tekanan politik. Ini adalah peringatan dari pihak-pihak yang ingin menghentikan proyek Indonesia." Napas saya terasa sesak. Yang terlintas di benak saya adalah desa yang saya lihat kemarin. Sekolah. Vaksin yang disimpan di lemari es. Alat bantu pernapasan di rumah sakit. Inkubator. Apa yang terjadi jika listrik padam? Saya bergegas mengenakan pakaian dan keluar. Saya mencoba mencari taksi, tetapi jalanan kacau balau. Mobil-mobil saling bertabrakan di persimpangan tanpa lampu lalu lintas, dan orang-orang berjalan di jalanan dengan obor. Setelah berjalan cukup lama, saya tiba di depan sebuah rumah sakit besar. Di dalam rumah sakit, situasinya seperti neraka. Genset darurat menyala, tetapi kapasitasnya tidak mencukupi, dan lampu berkedip-kedip. Pasien terbaring di koridor, dan perawat berlarian dengan panik. Seorang perawat berkata sambil terisak, bahwa pasokan oksigen di unit perawatan intensif tidak stabil dan inkubator di ruang bayi baru lahir tidak berfungsi dengan baik. Saya berdiri di sana, tangan saya gemetar. Apakah ini hasil dari pekerjaan yang saya selidiki? Apakah gerakan untuk mengendalikan pengaruh Indonesia menyebabkan hasil seperti ini? Ketika saya keluar, sebuah mobil berhenti mendadak di depan rumah sakit. Orang yang turun adalah Daniel Okoro. Dia melihat saya dan berkata dengan dingin, "Apakah ini hasil yang kalian inginkan? Beginilah jadinya jika kalian menghentikan Indonesia." Saya tidak punya kata-kata untuk membalas. Daniel berkata lagi, "Tapi masih ada satu harapan. Fasilitas Indonesia di bukit pinggiran kota memiliki jaringan listrik independen, jadi mungkin masih menyala." Dia mengajak saya naik ke mobilnya. Kami melaju menembus kegelapan. Begitu keluar dari kota, jalanan menjadi semakin gelap. Hanya lampu depan mobil yang menerangi jalan. Setelah sekitar 30 menit berkendara, sebuah cahaya kecil terlihat di kejauhan. Saat kami mendekat, ternyata itu adalah pusat medis keliling yang didirikan oleh Indonesia. Itu adalah bangunan kontainer yang dilengkapi dengan panel surya dan sistem baterai. Lampunya menyala terang. Di saat seluruh Kinshasa tenggelam dalam kegelapan, hanya tempat ini yang bersinar. Daniel turun dari mobil dan berlari ke dalam. Saya mengikutinya. Di dalam, Budi Santoso dan tim medis Indonesia lainnya sedang merawat pasien. Pasien terbaring di setiap tempat tidur, dan peralatan medis berfungsi normal. Budi Santoso melihat saya dan berkata bahwa berkat kemandirian baterai, tempat ini dapat memasok listrik selama 72 jam. Bahkan jika seluruh kota padam, tempat ini tidak akan padam. Daniel bertanya dengan cemas apakah mereka bisa memindahkan pasien kritis. Pasokan oksigen di rumah sakit terputus, dan situasinya berbahaya. Budi Santoso mengangguk tanpa ragu. Segera, pasien mulai berdatangan dari rumah sakit. Ambulans menembus kegelapan untuk sampai ke sini, dan tim medis memindahkan pasien, bayi baru lahir, orang tua, pasien kritis. Tim medis Indonesia merawat mereka sepanjang malam. Saya duduk di sudut dan menyaksikan pemandangan itu. Sekitar jam 4 pagi, seorang bayi menangis. Itu adalah bayi baru lahir di dalam inkubator. Seorang perawat berlari untuk memeriksa dan kemudian tersenyum. Dia berkata bahwa kondisinya stabil, krisis telah berlalu. Daniel menatap bayi itu dan berkata pelan bahwa bayi itu adalah keponakannya. Ibunya meninggal saat melahirkan. Jika tempat ini tidak ada, dia juga akan kehilangan bayi itu. Matanya memerah. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Fajar mulai menyingsing. Ketika saya keluar dari kontainer, matahari terbit. Kota Kinshasa masih gelap,
Tetapi tempat ini terang benderang. Panel surya mulai mengisi kembali energi saat terkena sinar matahari pagi. Budi Santoso berdiri di samping saya. Dia berkata pelan, teknologi ada untuk menyelamatkan manusia. Itulah pelajaran yang dipelajari Indonesia. Saya mengangguk. Saya tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Dalam perjalanan kembali ke hotel, listrik di kota mulai menyala kembali, pemadaman telah berakhir. Tetapi saya tahu, jika fasilitas kecil Indonesia itu tidak ada, berapa banyak nyawa yang akan hilang malam itu. Saya kembali ke kamar dan membuka buku catatan. Saya memegang pena dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menulis satu baris, mereka tidak memberikan listrik. Mereka melindungi martabat, dan di bawahnya, saya menulis satu baris lagi. Untuk pertama kalinya, saya meragukan perintah saya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Kinshasa mulai bergerak. Tetapi saya bukan lagi saya yang kemarin. 2 hari setelah insiden pemadaman listrik, sebuah panggilan darurat datang dari sebuah puskesmas di pinggiran Kinshasa. Isinya adalah bahwa anak-anak jatuh sakit satu persatu. Saya pergi ke sana bersama Daniel. Di depan puskesmas, sudah banyak orang tua yang berkumpul. Tangisan, teriakan penuh amarah bercampur aduk. Begitu masuk ke dalam, anak-anak terbaring di koridor. Mereka menderita demam tinggi, dan beberapa mengalami kejang-kejang. Seorang dokter menjelaskan dengan panik bahwa mereka adalah anak-anak yang menerima vaksin baru dari pemerintah 3 hari yang lalu. Gejala aneh mulai muncul segera setelah vaksinasi. Wajah Daniel mengeras. Dia bertanya kepada dokter, "Vaksin apa itu? Apakah produk yang disetujui?" Dokter menggelengkan kepala. Dia bilang itu, vaksin yang diimpor darurat oleh pemerintah, tetapi sumbernya tidak jelas. Dia hanya mendengar bahwa vaksin itu dibeli dalam jumlah besar karena harganya murah. Saya terkejut. Maksud Anda mereka mengimpor vaksin tanpa persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia? Daniel berkata, dengan suara penuh amarah bahwa pejabat korup telah menerima suap dan mengimpor vaksin murahan. Dia sudah memperingatkan berkali-kali tetapi tidak berhasil mencegahnya. Sore itu, korban jiwa pertama jatuh. Seorang gadis berusia 5 tahun. Ibunya meraung sambil memeluk anaknya. Di luar puskesmas, kemarahan orang tua meledak. Menjelang malam, jumlah korban tewas meningkat menjadi 7. Media bungkam. Pemerintah mengumumkan itu hanya efek samping biasa. Orang tua di jalanan berteriak, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Malam itu, saya mendapat telepon dari Budi Santoso. Isinya adalah bahwa tim medis Indonesia akan segera kembali ke Kinshasa. Keesokan paginya, saya pergi ke bandara. Tim medis Indonesia telah tiba. Orang pertama yang turun adalah seorang dokter bernama Dr. Siti Rahayu. Dia mengeluarkan peralatan medis dari tasnya dan bergerak cepat. Saya mengikuti mereka ke puskesmas. Dr. Siti Rahayu memeriksa vaksin yang bermasalah. Dia melihat botolnya dan ekspresinya mengeras. Dia mengeluarkan alat pemindai kecil. Ketika dia memindai kode pada botol vaksin, lampu merah menyala di layar, tanggal kedaluarsa terlampaui. Suhu penyimpanan tidak sesuai. Produk tidak disetujui. Semua lampu peringatan menyala. Dr. Siti Rahayu berkata dengan dingin, "Ini bukan vaksin, ini racun. Bagaimana bisa mereka menyuntikkan ini ke anak-anak?" Daniel mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara bergetar bahwa pejabat tinggi pemerintah telah mengimpor ini sebagai pengganti vaksin normal untuk mengambil margin keuntungan. Dia mencoba menghentikannya tetapi gagal. Dr. Siti Rahayu segera mengambil tindakan. Dia mulai merawat anak-anak dengan vaksin normal yang dibawa dari Indonesia. Memberikan penawar, memasang infus, dan memeriksa gejala satu persatu. Sambil menyaksikan pemandangan itu, saya berpikir, mengapa mereka kembali? Tidak ada yang meminta, mengapa mereka datang lagi ke sini? Budi Santoso berdiri di samping saya. Dia berkata pelan bahwa mereka segera bersiap setelah melihat berita. Pemerintah Indonesia telah menyetujui pengiriman tim medis darurat. Saya bertanya, apa imbalannya?
Apa yang ingin Indonesia dapatkan dari ini? Budi Santoso menatap saya dan berkata, tidak ada imbalan. Ketika orang-orang sekarat, di mana ada waktu untuk memikirkan imbalan, saya kehilangan kata-kata. Selama 3 hari, tim medis Indonesia bekerja tanpa henti. Kondisi anak-anak mulai membaik satu persatu. Tidak ada lagi korban jiwa. Tetapi 7 anak yang telah meninggal tidak akan kembali. Seminggu kemudian, orang tua berkumpul lagi di depan puskesmas. Kali ini bukan untuk marah, melainkan untuk berterima kasih. Mereka memberikan bunga kepada tim medis Indonesia, memeluk anak-anak mereka dan menangis. Seorang ibu memegang tangan Dr. Siti Rahayu dan berkata, jika bukan karena kalian, saya juga akan kehilangan anak saya. Indonesia telah mengirimkan malaikat. Dr. Siti Rahayu menggelengkan kepala dan berkata, kami bukan malaikat, kami hanya dokter, dan tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa. Malam itu, Daniel bertanya kepada saya, sekarang apa yang akan Anda tulis di laporan Anda? Apakah Anda akan menulis bahwa Indonesia adalah ancaman? Saya tidak menjawab. Jawaban yang diinginkan Washington sudah jelas. Perluasan pengaruh Indonesia, infiltrasi strategis, kebutuhan untuk mengendalikannya, tetapi kenyataan yang saya lihat sangat berbeda. Yang menyelamatkan nyawa anak-anak bukanlah teknologi pendingin, melainkan hati nurani manusia. Saya kembali ke hotel dan duduk di meja. Saya membuka buku catatan dan memegang pena. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, saya menulis satu kalimat, sejak kapan kita belajar tentang pengaruh, bukan kepercayaan? Malam Kinshasa semakin larut di luar jendela. Lampu jalan tenaga surya menerangi malam, dan lampu di rumah sakit menyala terang. Itu adalah cahaya yang ditinggalkan Indonesia. Saya melihat cahaya itu dan berpikir, apakah laporan yang akan saya tulis ini benar-benar sebuah kebenaran? 3 hari setelah insiden vaksin mereda, saya sedang menonton berita internasional di kamar hotel. Tetapi sebuah tajuk utama di layar membuat saya membeku. Berita kilat CNN. Tim medis Indonesia diduga mengumpulkan data pribadi pasien Kongo secara ilegal. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya mengganti saluran. BBC juga melaporkan hal yang sama. Kontroversi sistem Indonesia sebagai alat politik untuk mengamankan sumber daya. Reuters juga demikian. Pemerintah Kongo mempertimbangkan kembali proyek Indonesia. Saya membaca isi artikel dengan saksama. Semua artikel mengutip sumber diplomatik anonim. Dan di akhir artikel, tertulis dengan huruf kecil tempat pengirimannya, Washington. Tangan saya gemetar. Apa-apaan ini? Mereka menjelek-jelekan orang yang telah menyelamatkan nyawa anak-anak seperti ini? Ponsel saya berdering. Itu Daniel. Suaranya penuh amarah. Dia ingin segera bertemu saya. Dia butuh penjelasan. 1 jam kemudian, saya bertemu Daniel di depan gedung pemerintahan. Dia melemparkan koran ke depan saya. Berita yang sama juga dimuat di koran lokal Kongo. Daniel berteriak, mengapa kalian memutarbalikkan kebenaran? Anak-anak itu selamat, mengapa kalian menyalahkannya? Saya tidak bisa menjawab. Dia berkata lagi, apakah ini cara Amerika? Apakah ini cara diplomasi kalian? Dengan menginjak-injak pesaing seperti ini, saya tidak bisa mengangkat kepala. Perintah dari Washington dan kenyataan di depan mata saya bertabrakan secara langsung. Malam itu, sebuah pertemuan internal pemerintah Kongo diadakan. Daniel membawa saya serta. Itu adalah pertemuan untuk membahas masa depan proyek Indonesia. Di ruang rapat, para menteri dari setiap kementerian berkumpul, Presiden tidak hadir, dan Perdana Menteri memimpin pertemuan. Seorang menteri membuka suara. Dia mengatakan bahwa opini publik internasional tidak baik, dan mereka harus mempertimbangkan kembali kerjasama dengan Indonesia. Menteri lain menimpali. Dia mengatakan tekanan dari Amerika Serikat dan Eropa semakin kuat, dan ada kemungkinan sanksi ekonomi. Saat itulah Menteri Keuangan angkat bicara. Saya tidak percaya dengan telinga saya saat itu. Apa yang dia katakan? Indonesia terlalu bersih. Itu masalahnya. Tidak ada celah bagi kita untuk mengambil keuntungan. Ruang rapat menjadi hening.
Daniel berdiri dari kursinya. Dia bertanya dengan suara bergetar, "Jadi Anda memilih kebohongan? Apakah suap lebih penting daripada nyawa anak-anak?" Menteri Keuangan tersenyum sinis. Dia mengatakan bahwa idealisme tidak akan mengisi perut. Kita harus melihat kenyataan. Saya mengepalkan tinju. Saya tidak tahan lagi. Setelah pertemuan selesai, saya kembali ke hotel. Saya menyalakan laptop. Tangan saya gemetar. Tetapi ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya mengeluarkan file rekaman dari pertemuan hari ini. Dan saya menghubungi seorang jurnalis yang bisa saya percaya. Seorang jurnalis The Guardian di London. Seseorang yang pernah bekerja sama dengan saya saat di Badan Intelijen Pusat. Saya mengirim file itu melalui akun email terenkripsi. Saya menulis judulnya seperti ini, Kebenaran dari Kongo. Di badan email, saya menulis singkat, "Rakyat perlu tahu. Ini bukan perpanjangan kolonialisme, melainkan potret korupsi." Saat saya menekan tombol kirim, saya tahu. Saya tidak bisa kembali lagi. Saya telah secara langsung menentang perintah dari Washington. Karier saya mungkin berakhir di sini. Tetapi saya tidak menyesal. Saya melihat keluar jendela, malam Kinshasa semakin larut. Lampu-lampu jalan tenaga surya menerangi malam. Itu adalah cahaya yang ditinggalkan Indonesia. Berita palsu telah menyebar ke seluruh dunia. Tetapi cahaya itu tidak padam. Orang-orang masih hidup di bawah cahaya itu. Keesokan paginya, artikel The Guardian terbit. Pejabat korup Kongo mencoba menghalangi bantuan Indonesia. Isi file rekaman itu diungkapkan apa adanya. Kalimat itu, "Indonesia terlalu bersih, itu masalahnya," menjadi tajuk utama. Reaksi rakyat Kongo sangat cepat. Mereka turun ke jalan. Usir korupsi. Dukung Indonesia. Para demonstran memenuhi area di depan gedung pemerintahan. Ponsel saya berdering. Panggilan dari Washington. Saluran langsung dari kantor menteri. Saya tidak menjawab telepon. Sebaliknya, saya membuka buku catatan dan menulis satu baris, "Kebohongan menyebar seperti api, tetapi kebenaran tidak terbakar." Dan di bawahnya, saya menulis satu baris lagi, "Saya bukan lagi seorang diplomat, saya adalah seorang saksi." Dari luar jendela, teriakan para demonstran terdengar. Kebohongan mencoba menutupi kebenaran, tetapi orang-orang tahu. Siapa yang telah menyelamatkan mereka? Indonesia tetap diam, tetapi rakyat Kongo berbicara untuk mereka. Saya mendengarkan teriakan itu dan berpikir, apa yang akan terjadi sekarang? 2 hari setelah artikel The Guardian terbit, orang-orang mulai berkumpul di alun-alun pusat Kinshasa. Pada awalnya, hanya beberapa puluh orang. Tetapi seiring berjalannya waktu, kerumunan itu bertambah. Pada sore hari, ribuan orang telah memadati alun-alun. Saya menyaksikan pemandangan itu dari jendela hotel. Di spanduk yang dipegang orang-orang, tertulis, "Usir korupsi, bersama Indonesia. Indonesia yang menyelamatkan anak-anak kami." Saya mendapat telepon dari Daniel. Dia meminta saya untuk datang ke alun-alun. "Ada sesuatu yang harus saya lihat," katanya. Saya bergegas keluar. Ketika saya tiba di alun-alun, saya melihat kerumunan yang luar biasa. Dari orang tua hingga anak-anak, semua generasi berkumpul. Daniel naik ke panggung di tengah alun-alun. Dia mengambil pengeras suara dan mulai berbicara. Suaranya bergema di seluruh alun-alun. 30 tahun yang lalu, ketika dia masih menjadi tentara anak-anak, dunia hanya mengirimkan senjata ke Kongo, katanya. Tetapi Indonesia berbeda, katanya. Indonesia memberikan listrik, memberikan air bersih. Dan yang terpenting, mengajarkan martabat manusia. Alun-alun dipenuhi sorak-sorai. Daniel melanjutkan. Sekarang, pejabat korup mencoba mengusir Indonesia, katanya, tetapi rakyat tidak akan membiarkannya. Teriakan ribuan orang menjadi satu. Lindungi Indonesia. Saya merasakan dada saya menghangat mendengar teriakan itu. Ini bukan sekadar demonstrasi. Ini adalah momen di mana rakyat sebuah negara memilih jalan mereka sendiri.
Malam itu, pertemuan darurat diadakan di Istana Kepresidenan. Daniel membawa saya serta. Di dalam ruang rapat, Presiden dan seluruh kabinet berkumpul, suasananya tegang. Perdana Menteri memulai laporannya. Dia mengatakan bahwa protes resmi telah datang dari Departemen Luar Negeri AS, dan pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi. Kedutaan Besar Tiongkok juga telah menghubungi, menjanjikan investasi yang lebih besar jika mereka bekerja sama dengan Tiongkok sebagai ganti Indonesia. Uni Eropa juga telah menyatakan keprihatinan. Para menteri mulai berbisik. Seorang menteri mengatakan bahwa mereka harus melihat kenyataan, mereka tidak bisa mengabaikan tekanan dari komunitas internasional. Menteri lain bertanya apa yang akan terjadi jika ekonomi runtuh. Ruang rapat menjadi kacau. Saat itulah Presiden mengangkat tangannya. Ruang rapat menjadi hening. Presiden perlahan berdiri. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tua. Kertasnya sudah menguning, dokumen yang sudah lama. Presiden mengangkat dokumen itu dan berkata, pada tanggal 11 November 1975, ketika Kongo mendeklarasikan kemerdekaan, dunia diam, negara-negara besar memicu perang saudara, dan tidak ada yang mengakui kami sebagai negara, katanya. Tetapi ada satu negara. Negara pertama di dunia yang mengakui Kongo sebagai negara merdeka. Dia membuka dokumen itu. Dokumen hubungan diplomatik Republik Indonesia, Kongo. Seluruh ruang rapat menahan napas. Presiden melanjutkan. Saat itu, Indonesia juga negara miskin. Katanya, tidak ada keuntungan apapun bagi mereka. Tetapi Indonesia memperlakukan kami sebagai manusia. Kami tidak bisa mengkhianati kepercayaan itu sekarang, katanya. Ruang rapat hening. Presiden dengan tegas menyatakan, Kongo akan melanjutkan kerjasama dengan Indonesia. Kami tidak akan tunduk pada tekanan apapun. Ini bukan masalah ekonomi, ini masalah kepercayaan, katanya, satu persatu. Para menteri mengangguk setuju. Daniel berdiri dari kursinya dan bertepuk tangan. Segera, seluruh ruang rapat dipenuhi tepuk tangan. Tanpa sadar, saya juga ikut bertepuk tangan. Bukan sebagai diplomat, tetapi sebagai manusia. Setelah pertemuan selesai, saya keluar dan malam telah tiba. Tetapi pemandangan yang luar biasa terbentang. Lampu-lampu mulai menyala di seluruh kota. Lampu jalan yang padam karena pemadaman listrik hidup kembali. Pembangkit listrik tenaga surya telah pulih sepenuhnya. Lampu di rumah sakit menyala terang, dan lampu di sekolah juga menyala. Saya melihat cahaya itu dan membuka buku catatan. Di halaman terakhir, saya menulis satu baris. Mereka tidak memberi kami sumber daya. Mereka mengajari kami menjadi manusia. Malam itu, telepon dari Washington datang, perintah untuk segera kembali. Saya menerima telepon itu dan ragu sejenak. Tetapi jawabannya sudah ditentukan. Keesokan paginya, saya bertemu Daniel. Dia bertanya, sekarang Anda akan kembali ke Amerika? Washington memanggil Anda? Saya menggelengkan kepala. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya harus menyaksikan kebenaran sampai akhir, kata saya. Daniel tersenyum dan bertanya, sekarang Anda orang negara mana? Saya berpikir sejenak lalu menjawab, saya orang dari negara kebenaran. Daniel menepuk pundak saya. Dan kami berjalan bersama. Sinar matahari pagi Kinshasa menyinari kami. Lampu-lampu jalan sudah padam, tetapi panel surya mulai mengisi kembali energi. Ketika malam tiba, mereka akan menyala lagi. Cahaya yang ditinggalkan Indonesia, kini telah menjadi milik Kongo, dan saya tahu, cahaya itu tidak akan pernah padam. Setelah deklarasi Presiden, reaksi komunitas internasional sangat cepat. Pernyataan resmi datang dari Washington. Kami menyayangkan keputusan Kongo dan akan meninjau kembali seluruh program bantuan bilateral. Beijing juga bergerak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam konferensi pers bahwa Kongo telah membuat kesalahan strategis dan harus bersiap menghadapi sanksi ekonomi. Moskow juga mengeluarkan pernyataan serupa. Media internasional mulai melaporkan serempak. CNN setiap hari mengundang para ahli untuk menganalisis
Kongo terancam isolasi internasional karena memilih Indonesia. Lembaga pemeringkat kredit mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat Kongo. Saya menyaksikan berita-berita itu di kamar hotel. Para ahli di layar semuanya mengkritik pilihan Kongo. Mereka mengatakan harus memikirkan dampak ekonominya, bahwa itu adalah idealisme yang tidak memahami kenyataan. Ponsel saya berdering. Markas besar di Washington. Saya tidak menjawab telepon. Pilihan saya sudah ditentukan. Pada hari ketiga, saya mendapat telepon dari Daniel. Dia mengatakan presiden akan mengadakan konferensi pers resmi dan meminta saya untuk hadir. Saya menuju gedung pemerintahan. Ruang konferensi pers sudah penuh sesak dengan media dari berbagai negara, BBC, CNN, Al Jazeera, Reuters. Mata dunia tertuju pada Kinshasa. Presiden naik ke podium. Ekspresinya tenang, tetapi tatapannya tegas. Para jurnalis serentak melontarkan pertanyaan. Apakah Anda siap menghadapi sanksi ekonomi dari Amerika? Apa alasan menolak batasan investasi dari Tiongkok? Apakah Anda tidak khawatir tentang penurunan peringkat kredit internasional? Presiden mengangkat tangannya untuk menenangkan suasana. Dan dia perlahan mulai berbicara. 50 tahun yang lalu, ketika Kongo mendeklarasikan kemerdekaan, dunia diam. Katanya, negara-negara besar hanya mengincar sumber daya dan membiarkan perang saudara terjadi, tetapi Indonesia berbeda. Mereka adalah yang pertama mengakui kami, katanya. Para jurnalis mulai mencatat. Presiden melanjutkan, menjelaskan apa yang telah dilakukan Indonesia di Kongo selama 2 tahun terakhir. Mereka memberikan listrik, air, dan layanan kesehatan, katanya. Tetapi yang paling penting adalah mereka melindungi martabat kami. Seorang jurnalis mengangkat tangan. Tetapi secara realistis, bisakah Anda menahan sanksi ekonomi? Presiden terdiam sejenak. Dan dia menjawab dengan tegas, penderitaan singkat bisa kami tahan, tetapi jika kami kehilangan kepercayaan, itu tidak akan pernah bisa pulih. Kongo bukan lagi gudang sumber daya negara lain. Kami akan menjadi negara yang berdiri sendiri, katanya. Indonesia telah mengajari kami caranya. Ruang konferensi pers menjadi hening. Presiden mengatakan untuk terakhir kalinya, kami memilih manusia di atas keuntungan. Itulah keputusan Kongo. Hening sejenak. Kemudian, tepuk tangan terdengar dari belakang ruang konferensi. Itu adalah para jurnalis Kongo. Tepuk tangan itu semakin keras, dan segera menyebar ke seluruh ruangan. Setelah konferensi pers selesai, saya keluar dan warga telah berkumpul di alun-alun depan gedung. Mereka adalah orang-orang yang menonton konferensi pers melalui layar besar. Sorak-sorai meledak. Saya merasakan getaran saat melihat pemandangan itu. Ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah momen bersejarah di mana sebuah negara memilih jalannya sendiri. Malam itu, nada berita internasional mulai berubah. BBC menayangkan film dokumenter khusus. Pilihan Kongo, diplomasi kepercayaan. Mereka melaporkan secara rinci apa yang telah dilakukan Indonesia di Kongo. Pembangkit listrik tenaga surya, fasilitas pemurnian air, bantuan medis, dan yang terpenting, menekankan bahwa kerjasama itu dilakukan tanpa imbalan. Nada CNN juga berubah. Pertaruhan Kongo atau paradigma baru. Para ahli berdebat. Beberapa masih kritis, tetapi semakin banyak yang mulai mengakui keberanian Kongo. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari negara-negara Afrika lainnya. Presiden Kenya mengeluarkan pernyataan. Kami mendukung keputusan Kongo. Afrika bukan lagi objek transaksi, melainkan mitra. Pernyataan serupa datang dari Senegal, Ghana, dan Tanzania. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi. Kami menghormati pilihan rakyat Kongo dan akan terus bersama sebagai mitra sejati. Saya menyaksikan semua berita ini di kamar hotel. Saya membuka buku catatan dan memegang pena. Ketulusan pada akhirnya mengalahkan perhitungan. Saya menulis itu dan memandang keluar jendela. Malam Kinshasa, tetapi kota itu terang. Lampu-lampu jalan tenaga surya menerangi jalanan, dan lampu di rumah sakit menyala terang.
Cahaya yang ditinggalkan Indonesia kini menerangi masa depan Kongo. Keesokan paginya, Daniel datang mencari saya. Dia berkata presiden ingin bertemu saya. Dia ingin menyampaikan terima kasih. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata saya. Daniel tersenyum dan berkata, mengatakan yang sebenarnya adalah hal yang paling sulit. Itulah yang disebut keberanian. Saya memandang keluar jendela. Pagi Kinshasa mulai cerah. Hari baru telah dimulai. Dan saya tahu, kota ini, negara ini, sekarang akan menempuh jalan yang berbeda, bersama Indonesia. Bersama kepercayaan. Seminggu kemudian, pembangkit listrik tenaga surya baru di pinggiran Kinshasa selesai dibangun. Hari itu adalah hari di mana upacara penandatanganan perjanjian resmi antara Indonesia dan Kongo diadakan. Saya diundang dan pergi ke sana. Ratusan orang telah berkumpul di lokasi upacara. Pejabat pemerintah Kongo, delegasi Indonesia, dan yang terpenting, banyak warga. Daniel berdiri di samping saya. Dia berkata pelan, kami bukan lagi negara yang menerima bantuan orang lain, tetapi negara yang bangkit sendiri. Saya mengangguk. Itu benar. Upacara dimulai. Presiden dan perwakilan Indonesia menandatangani perjanjian. Tepuk tangan membahana. Presiden naik ke podium dan berkata, hari ini adalah hari di mana babak baru dalam sejarah Kongo dibuka. Hari di mana masa depan baru bersama Indonesia dimulai. Perwakilan Indonesia juga berbicara, kami berterima kasih atas keberanian rakyat Kongo. Kami menantikan masa depan yang akan kita bangun bersama. Setelah upacara selesai, matahari mulai terbenam. Saat itulah hal yang luar biasa terjadi. Lampu-lampu di seluruh kota mulai menyala, pembangkit listrik yang baru selesai dibangun telah beroperasi. Lampu di rumah sakit, lampu di sekolah, lampu di pasar, lampu di rumah-rumah. Seluruh Kinshasa diselimuti cahaya. Orang-orang turun ke jalan, sorak-sorai meledak. Anak-anak mulai menari, dan orang dewasa pun ikut menari. Seseorang mulai bernyanyi. Indonesia memberi kami cahaya, saya merasakan hati saya menghangat mendengar lagu itu. Cahaya ini dinyalakan oleh Indonesia, tetapi sekarang rakyat Kongo akan menjaganya sendiri. Perjalanan saya di Kongo telah berakhir, namun sebuah perjalanan baru saja dimulai. Saya meninggalkan seragam diplomat saya, tetapi membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kesaksian. Kesaksian bahwa di dunia yang dikuasai oleh kalkulasi dan kepentingan, ketulusan masih bisa menjadi kekuatan terbesar. Lampu-lampu di Kinshasa bukanlah akhir dari cerita ini. Mereka adalah percikan api untuk masa depan yang lebih cerah. Sebuah harapan bahwa model kerjasama yang dibangun di atas kepercayaan dapat menerangi sudut-sudut tergelap di dunia. Dan tugas saya sekarang adalah memastikan cahaya itu tidak pernah padam, menyebarkan kisahnya ke seluruh penjuru dunia, karena di dalam kebenaran itulah terletak harapan kita semua.